Surah Al-Alaq. Penamaan Surah Al-Alaq. Dinamakan Al-Alaq karena disebutkan lafaz Al-Alaq, yaitu segumpal darah yang basah di permukaannya. Tujuan Surah Al-Alaq yaitu menjelaskan tentang kesempurnaan manusia itu dengan ilmu dan wahyu, yang membangkitkan ketergantungan dan kepatuhan seseorang kepada Rabb-Nya, sedangkan kekurangan manusia itu karena menyelisihi hal itu. Kandungan global Surah Al-Alaq. Bagian yang pertama menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah surah yang pertama dari Al-Quran, dimulai dengan menyebut nama Allah, kemudian memberikan pengarahan pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa kali pertama berhubungan dengan alam tertinggi, dan pada langkah pertamanya di jalan dakwah yang dipilihkan untuknya. Diarahkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya membaca dan menyebut nama Rabb-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sifat-sifat Rabb di sini dimulai dengan menyebutkan sifat yang dengannya dimulai penciptaan dan permulaan manusia, yaitu sifat Tuhan yang menciptakan. Kemudian penyebutan secara khusus tentang penciptaan manusia dan asal-usulnya. Khalaqal insana min 'alaq. Di samping hakikat penciptaan, tampak jelas pula hakikat pengajaran Tuhan kepada manusia dengan perantaraan kalam, pena, dan segala sesuatu yang semakna dengannya. Hal ini menunjukkan betapa Yang Maha Pencipta telah memuliakan manusia melebihi kodratnya. Iqra' wa rabbukal akram. Di antara kemuliaan yang diberikan Rabb kepada manusia ialah Dia telah meningkatkan tingkat darah yang melekat di dinding ini ke tingkat sebagai manusia yang memiliki potensi untuk mengetahui. Lantas ia belajar. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bagian kedua, kandungan global surah Al-Alaq adalah tentang manusia yang lupa diri. Di antara konsekuensi hakikat bahwa Allah Ta'ala adalah yang menciptakan, memuliakan manusia dan mengajarinya, maka hendaklah manusia mengerti dan mengakui yang demikian ini serta mensyukurinya. Inilah hakikat Qur'aniyah yang pertama yang diterima oleh hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kali pertama. Hakikat inilah yang mengubah perasaan dan bicaranya, juga mengubah pengetahuan dan arahnya sesudah itu sepanjang hidupnya, dengan menyifatinya sebagai kaidah iman atau tasawur imani yang pertama yang berdiri di atas landasan pokok yang dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berzikir kepada Allah dalam semua kesempatan dan keadaannya. Zikirnya kepadanya berjalan seiring dengan napasnya, ketika berdiri, duduk, dan berbaring, juga ketika berjalan kaki dan berkendaraan, ketika naik dan turun, ketika berpergian dan tinggal di rumah. Di sisi lain, yang terjadi justru sebaliknya. Penyimpangan inilah yang menjadi topik pembicaraan pada bagian kedua. Bagian kedua ini mengisyaratkan bahwa sikap-sikap yang diambil kaum musyrikin dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam ayat-ayat itu turunnya belakangan, yaitu sesudah beliau menyampaikan dakwah, mengajak beribadah hanya kepada Allah dengan terang-terangan, dan adanya tantangan dari kaum musyrikin seperti Abu Jahal. Hal ini diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala pada ayat ke-9 dan ke-10. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Ketika tampak potret manusia yang melampaui batas dan melupakan asal-usulnya, serta bersikap sombong karena melihat dirinya kaya dan merasa serba cukup, maka datanglah ancaman yang menakutkan. Pada waktu yang sama tampak pula kaidah lain dari kaidah-kaidah tasawur imani, yaitu kaidah kembali kepada Allah. Kembali kepadanya dalam segala hal dan segala urusan, segala niat dan segala gerak. Kepadanya pula akan kembali orang yang melampaui batas karena merasa dirinya serba cukup itu. Dari Allah lah asal usul penciptaan dan kepadanya akan kembali.
Demikianlah berkumpul dalam kedua bagian ini ujung-ujung tasawur imani, yaitu penciptaan dan kejadian, pemuliaan dan pengajaran, kemudian kembali hanya kepada Allah saja, tanpa ada yang bersekutu dengannya. Inna ila rabbika ruj'a. Bagian ketiga, kandungan global surah Alaq adalah tentang tindakan melampaui batas. Selanjutnya, bagian ketiga dari surah yang pendek ini membentangkan salah satu gambaran tentang tindakan melampaui batas itu, yaitu gambaran yang munkar dan mengherankan, sangat buruk dan amat jelek yang digambarkan oleh Allah dengan metode yang unik. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. Kemudian di sini datanglah ancaman yang terselubung, sebagaimana disebutkan pada akhir bagian sebelumnya pada ayat ke-8. Allah Ta'ala melihat ucapannya yang berdusta dan perbuatannya yang berpaling. Dia melihat semua itu dan apa yang bakal terjadi sesudahnya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Di depan pemandangan berupa kezaliman yang berhadapan dengan dakwah dan iman, serta berhadapan dengan ketaatan ini, datanglah kesudahan bagi musuh-musuh dakwah, berupa ancaman yang pasti dan tegas serta tidak terselubung lagi. Ini adalah ancaman yang terang-terangan dengan menggunakan kata-kata yang keras dan tegas. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah. Di bawah sorotan pertarungan yang menakutkan itu, ditutuplah surah ini dengan mengarahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang beriman serta taat agar konsisten dan mantap atas keimanan dan ketaatannya kepada Tuhannya. Yaitu yang pertama, tidak mematuhi orang yang melarang sholat dan dakwah. Yang kedua, bersujud kepada Tuhannya. Dan yang ketiga, mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan berbagai ketaatan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Petunjuk surah ini bersifat umum mengenai setiap orang mukmin yang taat, rajin beribadah, dan suka menyeru ke jalan Allah. Juga meliputi semua orang yang berbuat aniaya, melewati batas, melarang orang mengerjakan sholat, mengancam orang yang taat, dan menyombongkan diri dengan kekayaan, kepintaran, dan kekuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Pembagian surah dan kata kunci surah Al-Alaq. Bagian yang pertama menyebutkan nama Allah ayat 1-5. Kata kuncinya adalah yang pertama, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-insan. Khalaqal insana min 'alaq. Al-Akram. Iqra wa rabbukal akram. Allama. Alladhi 'allama bil qalam. Ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bagian yang kedua tentang manusia yang lupa diri ayat 6-8. Kata kuncinya la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Istagna, ar-ra'ahu istagna. Ar-ruj'a, inna ila rabbika ar-ruj'a. Bagian yang ketiga tentang tindakan melampaui batas ayat 9-19. Kata kuncinya yang pertama adalah yanha. Ara'aita alladhi yanha abadan idza shalla 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Amara bittaqwa atau amara bittaqwa. Kadzdzaba ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Yara alam ya'lam bi anna Allah yara. La nasfa'an. Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah.
nadiyah falyad'u nadiyah, az-zabaniyah sanad'u az-zabaniyah, la tuti'hu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.